Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu anak-anak. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini anak-anak tetap terus semangat belajar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lembaga-lembaga infrastruktur politik yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita dengan media video animasi diharapkan siswa atau peserta didik dapat menganalisis lembaga infrastruktur politik dengan mudah dan baik. Oke, kita masuk ke pengertian infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Nah, kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Jadi intinya infrastruktur politik ini lembaga-lembaga politik yang turut serta membangun negara dan membentuk negara, namun sifatnya tidak formal. Walaupun organisasi atau lembaga infrastruktur politik ini bersifat tidak formal dan tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan, namun kekuatan infrastruktur politik mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah. Di Indonesia, banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Nah, kita akan lihat organisasi atau kekuatan infrastruktur politik apa saja. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui pemilihan umum, pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. Yang kedua, kelompok kepentingan atau interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara di luar partai politik. Nah, contohnya ini adalah LSM atau lembaga swadaya masyarakat, atau serikat buruh, atau lembaga organisasi keprofesian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kelompok penekan atau pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan keinginan kelompok mereka. Nah, biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Yang keempat, media komunikasi politik atau sering disebut pada umumnya yaitu media massa, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Nah, sarana komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, dan lain sebagainya, dan ada media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan lain sebagainya. Inilah media komunikasi politik. Oke, itu tadi penjelasan dari lembaga-lembaga infrastruktur politik. Ya, di antaranya tadi ada partai politik, ada kelompok kepentingan,
ada kelompok penekan, ada media massa. Nah, dari keempat lembaga tadilah akan membangun negeri bersama lembaga suprastruktur politik, atau 4 lembaga tadi juga akan memberikan aspirasi atau pengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, lembaga-lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang 1945 itu terbagi menjadi 2, sebelum amandemen dan setelah amandemen. Nah, sebelum amandemen, lembaga negara tertinggi adalah MPR, itu tertinggi. Nah, lembaga tingginya ada DPR, ada Presiden, ada BPK, ada DPA, ada MA. Nah, itu lembaga-lembaga negara sebelum amandemen. Lembaga-lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Nah, setelah amandemen, di bawah Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada lagi lembaga tertinggi. Yang ada di Indonesia itu adalah lembaga tinggi negara. Di antaranya adalah KPU, BPK, Bank Sentral, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Kita tadi sudah membahas tentang lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga negara yang sebelum diamandemen, dan lembaga-lembaga negara yang sesudah diamandemen. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anak Bapak semuanya. Dan jika belum ada yang belum paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan sebelum Bapak akhiri, Bapak mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesilafan dalam menyampaikan materi. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.